Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abid Hagar Herlambang, Ahsan Maulana Rusadi, Fardana Kusuma, saya sendiri Invita Robayi Safira, Muhammad Rabiwali, dan Rifki Gifarinata. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang ditugaskan oleh Ibu Susana Putri Ningsi SPD. Wabah Corona dan Keamanan Nasional, Poltak Partogi Nainggolan, Research Profesor Masalah Keamanan dan Demokrasi di Puslit Badan Keahlian DPR. Banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus corona COVID-19 merebak, melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal baru, sebab dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut atau SARS, Ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain. Namun semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas, karena relasi keamanan manusia dan negara baru memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Buzan pada akhir dasawarsa 1980, People, States, and Fear. Karya ini lalu menjadi titik awal pengembangan studi keamanan yang melampaui popularitas. Studi strategi dan militer klasik pada zaman modern, Buzan memperkenalkan dunia dengan hadirnya apa yang disebut sebagai tipe ancaman keamanan non-tradisional. Wabah ini belum berakhir, ancaman invasi belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan kompleks emergensis di mana-mana, serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat dalam studi yang dipetakan oleh Buzan. Pentingnya dunia dapat merespon kedaruratan kompleks ini kemudian diingatkan Mark Duffield, pengajar studi pembangunan di University of Birmingham, Inggris, dengan belajar dari kegagalan dunia mengatasi bencana kelaparan di Afrika pada dasawarsa 1980-an. Serangan COVID-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia II atau Perang Teluk, melainkan pandemi tanpa sebuah negara manapun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti-perang. Di Prancis, masyarakat takut pergi ke bilik pemungutan suara pemilihan umum lokal, sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Perdana Menteri Prancis, Macron, perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke bilik suara, hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok. Di luar kegiatan disuruhkan harus dihentikan untuk sementara dalam rangka kebijakan lockdown terbatas. Kebijakan lockdown menjadi kontradiktif dengan fenomena globalisasi yang telah membuat segala terbuka, juga kontradiktif dengan kemenangan kebebasan telah demokrasi. Tapi dalam situasi kekhawatiran yang menyebar, siapa yang mau melancarkan kritik keras atau langkah represi Cina? Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat konfirmasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksakan pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusan efektif itu juga dilakukan pemerintah Amerika. Jadi pandemi COVID-19 telah berimplikasi pada relasi Amerika, China, Amerika, Uni Eropa, Italia, dan lain-lain. Sementara itu, aktor non-anak negara yang memiliki pengaruh transnasional seperti Bill Gates dan Jack Ma dengan aksi kemanusiaan global, sukarelanya telah menghancurkan tembok kecurigaan yang dibangun penguasa negeri mereka masing-masing. Di Indonesia, solusi lockdown bahkan yang lebih ramah social distancing menjadi sensitif dan segera disambut secara reaktif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak rasional dan terkunci oleh pertarungan politik, bukan lagi mendorong mencari solusi atas keamanan manusia secara efektif. Kebijakan dekontaminasi COVID-19 dengan lockdown terbatas bukan bagi dari blunder dan langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. Masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik pribadi dan kelompok. COVID-19 tidak akan
memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya masih belum bisa bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global dalam studi hubungan internasional. Setelah munculnya karya Buzan, mereka terperangkap oleh perseteruan Anies Jokowi yang seharusnya sudah usai, tapi berlanjut karena perkembangan isu sektarianisme yang meningkat. Lockdown terbatas, mandiri, atau sukarela diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang tinggi. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran. Implikasi serangan COVID-19 yang terburuk belum muncul di Indonesia. Di Cina tampak sudah mulai terkontrol. Sementara itu di dunia ilmu kedokteran, pertarungan studi dan riset memperebutkan pengakuan dan hak paten siapa yang sukses menemukan vaksin anti-COVID-19. Ini bukan semata-mata pertarungan keunggulan sumber daya manusia antar negara, tapi juga menyangkut dana sumber keuangan dan dana darurat yang tersedia untuk mengatasinya. Semua negara harus menghadapi kerugian ekonomi besar termasuk China, Amerika Serikat, negara kapitalis utama dunia. Setelah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur, sedangkan Indonesia masih tergagap merespon kedaruratan kompleks akibat COVID-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional dewasa ini. Chaos dan kepanikan tidak perlu terjadi jika orang telah memahami pandemi sebagai isu keamanan global dewasa ini. Beberapa ancaman virus corona dan langkah pemerintah Indonesia, yaitu kritik, rapid test, pemberian obat influenza, karantina, penampisan cepat. Oke, jadi penanganan virus COVID-19 ini ada 3. 1. Penyemprotan disinfektan. 2. Penanganan pasien. 3. Penyuluhan karantina. Sejauh ini, pemerintah menyebutkan bahwa virus corona belum masuk ke Indonesia, meski sudah banyak pasien yang diduga terinfeksi virus dengan nama 2019 nCoV. Namun hasil pemeriksaan pun sejauh ini selalu negatif. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan Indonesia masih aman virus corona. Hal itu disampaikan Muhadjir setelah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menkominfo, Menteri Kelautan, dan Menteri Perikanan beserta pimpinan BNPB dan BPOM membahas penyebaran virus corona. Selasa 28 Januari 2020, intinya bahwa untuk Indonesia sekarang dalam kondisi masih aman, kata Muhadjir selesai rapat koordinasi di kantor PMK Jakarta Pusat. Meski begitu, Muhadjir tetap meminta masyarakat berhati-hati dan terus menjaga kesehatan sehingga tidak dapat terjangkit virus corona. Yang penting adalah kita terus meningkatkan kewaspadaan setinggi-tingginya, melakukan antisipasi, pencegahan, dan juga kita bersiap-siap, ujar dia. Jaga pintu masuk 24 jam. Menteri Kesehatan Terawan Agus Puryanto menyebutkan pihaknya telah mengikuti 135 pintu masuk ke Indonesia. Selama 24 jam penuh, sebanyak 135 pintu masuk negara kita sudah dijaga 24 jam terus-menerus dan dilaporkan setiap saat kepada Kemenkes dan kementerian atau lembaga terkait, ujar Terawan. Terawan mengatakan hal yang paling baik untuk menahan wabah virus tersebut adalah mencegah agar tidak masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga sudah menjaga WNI yang masih berada di Wuhan, Cina dengan menyiapkan logistik untuk mereka. Terawan mengatakan setidaknya terdapat 243 WNI yang masih terkurung di Wuhan di Provinsi Hubei akibat wabah virus corona yang menyebar di sana. Namun kondisi mereka masih sehat meski berada di pusat penularan virus corona. Kami sekarang menjaga mereka dan dengan logistik yang cukup, dengan diberikan logistik bahwa mereka tidak sendirian, kata Terawan. Terawan mengatakan pemerintah tetap membantu dan melakukan pemantauan terhadap WNI yang masih berada di sana. Pemerintah juga berkoordinasi untuk menjaga agar mereka tidak stres dan merasa sendirian. Itu sangat penting sehingga imunitas
tubuh kuat menghadapi lingkungan di sekitar yang ada wabahnya, kata dia, sebab menjaga imunitas tubuh adalah hal nomor satu yang harus dilakukan agar bisa terhindar dari virus corona. Stres dan banyak pikiran adalah salah satu penyebab turunnya imunitas seorang selain kelelahan. Tak ada asupan nutrisi yang cukup, kurang gerak, hingga kelebihan gerak. Jadi imunitas tubuh menjadi daya tangkal utama menghadapi virus ini, dan itu akan menjadi ketahanan kesehatan nasional, yaitu menyangkut imunitas tubuh kita dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Pasokan kebutuhan WNI di Wuhan. Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi menurutkan bahwa WNI yang masih berada di Wuhan, Cina hanya memiliki pasokan kebutuhan untuk 3-5 hari ke depan. Dari komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan kami di Beijing, mereka WNI memiliki cadangan kebutuhan sehari-hari berkisar antara 3-5 hari, kata Retno. Oleh karena itu, Retno Kemenlu tengah membahas bagaimana cara menambah pasokan tersebut. Pasalnya, situasi di Wuhan tidak bisa diprediksi sehingga tambahan pasokan sangat diperlukan. Nah, itu sudah dibahas oleh duta besar kita dengan perwakilan dari mereka, WNI. Barang masih ada beberapa toko yang buka dan mereka membeli dari toko itu dengan harga mahal. Disitulah kita sampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan logistik, ujar Retno. Tidak hanya itu, WNI di Wuhan juga menyampaikan bahwa mereka memerlukan masker dengan kualitas baik. Dalam hal ini, BNPB akan mengirimkan 10.000 masker ke Wuhan dengan menggunakan maskapai Garuda dari Beijing. Apapun yang dilakukan dari pihak maupun harus terus berkoordinasi dengan otoritas Tiongkok, dan itu kita lakukan, kata dia. Jangan dikaitkan dengan isu lain. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate juga meminta persoalan virus corona tidak dikaitkan dengan masalah lain. Johnny menegaskan virus corona murni kesalahan kesehatan. Ini masalah kesehatan, jangan dikaitkan dengan masalah-masalah lain yang berdampak luas dan negatif terhadap negara, ujar Plate. Dampak luas yang dimaksud adalah dampak terhadap perekonomian maupun politik. John pun meminta agar masyarakat menjadikan informasi dari institusi resmi pemerintah sebagai referensi utama soal virus corona ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi terintegrasi untuk mencegah jangan sampai virus ini nanti masuk ke wilayah tanah air kita. Plate juga mengimbau masyarakat agar mengakses informasi seputar virus corona dari sumber institusi resmi pemerintah. Kendati di Indonesia belum ditemukan adanya sebaran virus corona, namun ia meminta masyarakat lebih cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Saya tentu sangat berharap agar masyarakat mengacu kepada institusi dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah secara resmi dalam rangka pencegahan dan penanganan virus ini. Tidak hanya itu, Plate juga meminta kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Ia berharap agar masyarakat bisa memilah informasi dengan baik sebelum disebarkan. Dengan sangat hormat minta kepada masyarakat untuk secara cerdas menggunakan instrumen-instrumen digital, perangkat media sosial yang untuk memilah informasi sebelum itu diteruskan. Terima kasih.